Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Pangestu dengan NPM A1F020026. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul gerak melingkar. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang ketiga, menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama, tali nilon yang telah dipotong 50 cm, penggaris 30 cm, batang pena, beban 200 gram, 50 gram, dan 100 gram. Kemudian ada stopwatch handphone dan penjepit 105-15 mm. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu masukkan tali nilon ke dalam batang pena seperti ini. Kemudian ikat ujung tali nilon dengan beban 50 gram sebagai beban tetap. Dan ujung yang satunya diikatkan pada beban 100 gram sebagai beban putar. Seperti ini. Ukur panjang tali 30 cm dari beban putar ke tabung pena. Lalu jepit bagian bawah tali yang dekat dengan tabung pena. Lakukan stopwatch ketika mulai memutar beban putar secara horizontal, kemudian matikan stopwatch jika sudah mencapai 10 kali putaran. Pada tabel 5.2 ganti beban putar yang tadinya 100 gram menjadi 200 gram. Pada tabel 5.3 ukur panjang tali dari beban putar ke tabung pena sepanjang 15 cm. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan bahwa besarannya mempengaruhi kecepatan sudut. Yang pertama, kecepatan linier, jari-jari, periode, dan frekuensi. Formula dari kecepatan sudut, jika yang diketahui adalah periode, maka kecepatan sudut sama dengan 2pi bagi T
T atau periode. Kemudian jika yang diketahui adalah frekuensi, maka kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali F atau frekuensi. Masalah-masalah yang mempengaruhi kecepatan linier, yang pertama ada kecepatan sudut, kemudian frekuensi sudut, banyaknya putaran, periode sudut, dan sudut. Dengan formula dari kecepatan linier adalah V sama dengan omega dikali R atau jari-jari. Kemudian konsep dari gerak melingkar ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada jarum jam, biang lala, baling-baling kipas angin, dan lain-lain. Berdasarkan grafik, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar periode, maka kecepatan sudut dan kecepatan linearnya akan semakin kecil, atau sebaliknya, yang artinya periode berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear. Untuk perhitungan periode menggunakan rumus T sama dengan waktu dibagi banyaknya putaran. Kemudian untuk rumus kecepatan sudut, omega sama dengan 2pi per periode. Kemudian untuk kecepatan linear menggunakan rumus V sama dengan R kali omega. Untuk mencari ralat mutlak harus diketahui dulu berapa rata-rata percobaan. Kemudian tentukan sigma X min X rata-rata kuadrat. Lalu bagi dengan N dalam kurung N kurang 1 dengan N adalah banyaknya percobaan. Maka didapatkan rumus ralat mutlak adalah delta X sama dengan akar sigma X min X rata-rata dalam kurung kuadrat per N dalam kurung N min 1. Untuk mencari ralat nisbi, delta L sama dengan delta X per X kuadrat dikali 100%. Untuk mencari ketelitian, K sama dengan 100% dikurang ralat nisbi atau delta L. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.